Oke, sahabat-sahabat, berjumpa kembali dengan Tony Channel Mantap. Oke, kita bahas balik tentang cara-cara chat. Oke, sahabat-sahabat, cara chat ini siapapun boleh chat. Kalau kita nampak saya pun boleh buat lah, senang. Cakap itu boleh, sahabat-sahabat. Cuma cakap saja, sahabat-sahabat. Tapi buat belum tentu dapat buat 60% ataupun 80%. Sebab chat ini bukannya senang. Tengok memang senang, tapi buat memang susah. Sahabat-sahabat, begitulah. Ada yang berkata, saya tutup mata saja. Yalah, tutup mata pun boleh. Itu cuma kata saja. Sedangkan saya, sahabat-sahabat, sudah lama menjadi sapu cat. Umur saya jadi sapu cat 15 tahun. Sampailah sekarang 2022. Jadi sapu cat. Tapi masih ada lagi yang saya tak tahu pasal cat ini. Jadi itu semua kita harus karena tahulah, sahabat-sahabat, bukan asal cakap saja. Kalau asal cakap saja, siapapun boleh. Dan saya akan membahas balik. Ada orang kata saya menggunakan boros padi. Katanya, Bang, boros padi itu harus direndam air dalam 1 malam. Katanya. Tapi sebenarnya tak perlu direndam, sahabat-sahabat. Tak perlu direndam. Jika kita rendam pun sama juga. Apa obat ini? Apa obat rendam? Oh, saya buat apa itu, bagi tahu kawan. Itu apa mah? Obat apa? Itu mau rendam. Itu cat kalau macam cat. Ingat obat. Oh, tak ada obat lah. Mana tahu ada obat. Oke, sahabat-sahabat, tergendala buat sementara waktu. Oke, kita sambung balik. Sudah apa? Mesti mau direndam 1 malam katanya. Tapi itu bagi saya tak perlu direndam. Kenapa? Direndam juga boleh, tak direndam pun boleh. Caranya bagaimana? Caranya kita harus, apabila kita membuat pengecatan dinding di luar menggunakan sealer, kita harus guna di situ supaya kuning di boros padi itu akan hilang.
Dan yang kedua, kita celupkan ke dalam cat, lalu ambil plastik bungkus dalam masa 30 menit ataupun 1 jam. Barulah begitu sahabat-sahabat. Selepas 1 jam kita ambil, cat itu akan jadi kuning. Jadi kita harus mencuci dengan air. Lepas itu kita boleh guna. Begitu sahabat-sahabat. Tak perlu direndam air. Kalau rendam air pun sama juga, lagi lambat. Kerjanya lambat, leceh, lagi menunggu lama. Jadi kalau ada yang sahabat-sahabat di luar sana menggunakan boros padi, tak payah rendam. Beli boros padi, langsung ikat, terus pakai, boleh. Tapi kalau untuk finishing itu memang tak boleh. Saya kan lucid apa bro? Satu orang sultan. Dan orang terayu satu orang. Satu orang? Dia telah pergi makan. Mana? Dia udah keluar makan. Tidak, saya tidak keluar makan. Begitu sahabat-sahabat. Macam mana? Kalau mana-mana nanti ini kasih tutup lah. Oke. Saya tutup itu beli depan. Boleh. Nanti kata orang. Oke. Jadi semua itu kita harus karena tahu bagaimana cara untuk memakai boros padi. Kalau sekiranya kita tak ada boros, jadi kita beli, takkanlah kita tunggu sampai kita beli terus rendam lagi. Jadi masa kita kerja, kita buat apa? Macam mana kita mau takkan kita tunggu boros itu sampai 1 hari ataupun 1 malam. Itu juga satu pengalaman. Jadi sudah jelas sahabat-sahabat, kita rendam menggunakan bukan rendam lah, salah. Kita celup ke dalam cat apa saja. Jika kita tak pakai sealer, kita harus rendam boros padi itu dalam masa 1 jam untuk menghilangkan kuning boros padi itu. Dan selepas 1 jam kita boleh guna. Tapi kalau kita menggunakan sealer, kita boleh terus pakai. Ambil boros padi, ikat, terus pakai boleh. Sebab itu baru sila. Tapi kalau finishing, sesekali jangan. Nanti cat itu akan berubah lain kala. Begitu sahabat-sahabat. Jadi kita sebab saya membuat video ini, banyak sekali yang sahabat-sahabat sapu cat nih, saya tengok ada yang menggunakan boros, menggunakan ini saja sahabat-sahabat. Kalau ini saja sahabat-sahabat, sampai besok pun tak boleh siap itu kerja sahabat-sahabat. Tapi kalau minyak harus menggunakan inilah. Oke. Jangan ragu dan jangan segan.
Mungkin ada yang bertanya, bagaimana nih ini boleh boleh komen di komentar sini di bawah. Nanti setekat yang saya tahu, saya akan jawab pertanyaan sahabat-sahabat. Begitu sahabat. Dan saya juga tengah belajar sekarang. Untuk selamanya lah belajar. Biarpun kita cat sudah lama macam ini, tapi kita belum tahu lagi cara-cara mengecat banyak jenis cat ini sahabat-sahabat. Bukan hanya satu jenis, dua jenis. Brand ini cat pun banyak. Nanti kalau tak tahu sahabat-sahabat, itu cat luar pergi cat dalam, itu cat dalam pergi luar. Begitu sahabat-sahabat. Jadi kita harus pahamlah. Dan saya juga dulu pernah macam itu sahabat. Saya ingat cat ini sama saja. Saya angkat terus pakai. Sekali toke datang, katanya ini cat bukan untuk luar, ini untuk dalam. Tak tengok dia dia punya apa? Dia punya brand ataupun dia punya cap. Dia ada cap sahabat-sahabat. Dia ada cap bagian dalam, ada cap bagian luar. Dan dia ada tertulis juga di belde sana. Macam tertulis macamnya sahabat. Ini dia tertulis. Tapi ini cat minyak. Ini bukan air. Begitu sahabat-sahabat. Dan ada yang mengatakan cat ini mana-mana pun kita boleh sapu. Ya betul lah. Ya, saya cakap ya, tapi belum tahu dia boleh tahan ataupun tidak jika kita angkat terus pergi sapu mana-mana. Begitu sahabat. Memang boleh, mana-mana cat dalam pun boleh letak dekat luar. Cuma ketahanan dia memang tak boleh. Sebab kalau khas untuk dalam punya, dalam kan dia hujan tak kena. Itulah kita tak boleh sembarangan untuk angkat cat. Begitu sahabat-sahabat. Kita harus paham bagaimana kita cat. Oke sahabat-sahabat, saya rasa pun setakat di sini saja video saya pada kali ini. Saya akan rehat dulu. Ini sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan memperlihatkan rumah yang telah kami buat. Inilah. Beginilah sahabat-sahabat.
luar pula. Ini rumah kami buat satu rumah. Begini, sahabat. Oke, sahabat-sahabat. Sekian dari saya. Kalau ada yang perkataan saya yang tak baik, tolong dimaafkan sahabat-sahabat. Oke. Dan kalau ada yang tertanya begini, oke, komen saja di bawah ini. Jika saya boleh menjawab, saya akan jawab satu persatu dari saya, pengalaman dari saya. Oke, sekian dari saya. Jumpa lagi. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe. Oke, mantap.